Selamat sore Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Boleh lambaikan tangan semua. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Sore hari ini saya tidak hadir bersama istri saya. Biasanya saya hadir bersama istri kalau diberi kesempatan untuk melayani. Tapi kali ini tidak bisa hadir karena istri saya sedang menunggu putri saya yang kedua yang akan melahirkan. Sudah 9 bulan lebih. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi kemarin minta maaf, dia bilang gak bisa hadir karena akan mendampingi dan mendoakannya. Saya dikaruniai Tuhan 2 putri. Putri pertama sudah menikah juga dan punya cucu 5 tahun. Cucu saya udah umur 5 tahun, genap kemarin di September. Dan ini cucu kedua dari putri saya yang kedua, 9 bulan lebih. Kandungannya dalam waktu dekat ini akan melahirkan. Mohon dukungan doa saudara semua. Amin. Kelihatannya sebagian aja bilang amin. Sebagian gak rela ya. Firman Tuhan mengatakan saling mendoakan Bapak Ibu ya. Supaya kita diberkati Tuhan. Haleluya. Sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul menjadi serupa dengan Kristus. Sama-sama katakan serupa dengan Kristus. Sama-sama katakan serupa dengan Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pernah dengar pernyataan itu ya? Seorang anak akan meniru atau copy paste dari sifat orang tuanya. Apabila orang tuanya gampang marah-marah, maka anaknya juga akan tumbuh menjadi seorang pemarah, saudara-saudara. Tetapi orang tuanya lemah lembut, maka anaknya juga akan gampang lemah lembut. Nah, sejatinya saudara dan saya sebagai orang percaya, orang Kristen, haruslah demikian, sama seperti Kristus. Yang percaya kata amin. Jadi saudara-saudara, kita semakin bergaul karib dengan Tuhan, maka kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Kristus menebus kita dari dosa dengan harapan saudara, supaya saudara dan saya boleh bertumbuh sesuai dengan pribadi Kristus. Perkataan kita, gaya hidup kita ya akan mencerminkan pribadi Kristus. Satu hari seorang pendeta yang akan berkhotbah di kota lain, dia harus menumpang kereta api saudara-saudara. Jadi dari loket ke tempat kereta api naik, nah saudara-saudara dia harus berjalan kaki. Entah bagaimana karena ramai sekali orang untuk menaiki kereta itu buru-buru, ada tempat penjualan yang kesenggol sehingga dagangan itu terpencar saudara-saudara. Semua tidak pernah memikirkan untuk menolong yang kesusahan ini. Tetapi si pendeta ini melihat kejadian itu langsung mengulurkan tangan. Dia ambil, dia pungut satu demi satu. Dia kumpulkan di keranjang yang tersedia. Singkat cerita saudara-saudara, dia bisa mengakhiri semua menyelesaikan itu. Walaupun dia harus berkorban, tiketnya sudah hilang. Karena kereta sudah berjalan. Di saat dia mau melangkah untuk meninggalkan tempat dagangan tersebut, si anak ini berkata, Yesus, terima kasih. Lalu dia berpaling karena tidak ada yang pernah memanggil dia nama Yesus. Lalu dia lihat si anak itu, ya nak. Dia lihat ternyata anak itu buta. Kenapa kamu memanggil saya Yesus? Dia bilang, Pak, saya tidak tahu persis, tapi yang jelas rumah saya dekat dengan sebuah gereja, suka ada cerita bahwa Yesus itu suka menolong. Jadi kalau tadi Bapak menolong saya percaya Bapak adalah Yesus. Saudara-saudara, kita nggak perlu ada tulis di sini saya orang Kristen, tidak perlu salib besar. Tetapi lewat perbuatan kita orang akan menilai, bisa membaca saudara dan saya adalah suratan Kristus yang terbuka. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus sekali lagi. Haleluya. Kata Kristen pertama-tama kali itu sebagai ejekan saudara-saudara. Di mana orang-orang ini berbeda dengan orang-orang dunia lainnya. Sehingga dipanggillah mereka sebagai orang Kristen. Jadi kalau saudara orang Kristen adalah orang-orang yang berbeda dengan orang-orang dunia ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus. Ada 3 sarana yang saya akan bagikan kepada kita. Yang pertama adalah gunakan firman Tuhan, Alkitab sebagai sarana untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 kita akan baca bersama-sama. 2 Timotius 3 ayat 16, 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17.
Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Alkitab adalah firman Allah. Tulisan ini adalah firman Tuhan, saudara-saudara. Mari kita baca Alkitab kita tiap hari. Karena Alkitab inilah yang menjadi makanan, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Ya, ada seorang pendeta senior berkata, kalau engkau mau mendengar Tuhan berbicara, buka Alkitab. Tapi kalau engkau tidak mau mendengar Tuhan berbicara, tutup Alkitabmu. Artinya lewat Alkitab, lewat firman Allah, kita boleh mendapatkan pesan-pesan ilahi, tuntunan bagaimana kita seharusnya hidup. Saya mendengar dari Pak Wahyudi, kita sudah menjalankan di sini, mau masuk periode kedua, namanya Gedor. Sama-sama katakan Gedor. Sama-sama katakan Gedor. Ini kelihatannya belum digedor nih Pak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gerakan doa ya dan firman. Bapak Ibu, ini penting sekali kita boleh lakukan. Dan saya juga mendengar ada beberapa kesaksian yang Tuhan sudah lakukan di tengah-tengah keluarga yang melakukan gerakan doa dan firman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab adalah firman Allah sebagai cermin yang akan menjelaskan kepada kita siapa kita. Saya menginap dengan rekan saya, Bapak Hengki, di sebuah hotel dan kaca cerminnya cuma satu. Jadi kami gantian, saudara-saudara. Jadi waktu saya di cermin, saya perhatikan mana masih ada kotoran di muka dia bersihkan. Tidak ada orang lihat cermin kotor dibiarin saja pergi begitu. Pasti refleks, langsung bersihkan. Ya, begitu juga ketika kita membaca Alkitab, kita akan tahu ada banyak hal yang perlu diperbaiki dalam kehidupan kita. Tuhan akan menunjukkan itu ketika kita membuka hati kita untuk mau diperbaiki oleh Tuhan. Hari-hari ini dunia begitu penuh dengan gejolak, banyak masalah, tidak pernah hentinya. Bahkan juga kejahatan merajalela, kenajisan juga semakin meningkat, saudara-saudara. Rasanya dulu kalau untuk kita melihat hal-hal yang tidak senonoh, jahat, susah banget. Saya ingat masih SMP, itu kalau melihat gambar-gambar hal yang tidak benar itu susah banget. Tapi kalau sekarang saudara-saudara, rasanya di handphone kita. Di handphone. Ya, satu kali saya pelayanan bersama istri saya ke sebuah pabrik. Nah, saudara-saudara, saya bilang sama istri saya sembari saya menyetir, tolong buka PPT khotbah saya, tolong bacakan kembali supaya saya bisa mengingat kembali. Nah, waktu dia buka handphone, yang keluar bukan PPT. Yang keluar adalah gambar tidak senonoh. Artinya ada seorang wanita pakaiannya nggak lengkap. Ya, pertanyaan adalah klik atau tidak? Saya tanya dia, kamu mau klik atau tidak? Dia bilang tidak. Ya udah, lewatkan saja. Artinya saudara-saudara, kalau dulu kita harus pergi ke bioskop susah. Sekarang bioskop itu sudah ada di tangan kita. Saudara masih bersama saya, amin? Jangan pura-pura nggak tahu Bapak Ibu Saudara ya. Ini orang kudus semua kelihatannya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya mau sampaikan dari mimbar kudus ini. Bahwa iblis mencoba untuk mengambil alih perhatian kita dan membawa kita jauh dari dia. Kita masih nyanyi-nyanyi jengkar-jengkar di sini. Tapi iblis bilang, aku tahu engkau hari Senin. Aku tahu engkau hari Selasa. Aku tahu engkau hari Rabu. Hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Hanya hari Minggu engkau pura-pura. Jengkar-jengkar, nyanyi menyembah. Air mata menetes, bertobat. Tapi begitu Senin kembali lagi. Iblis sangat senang sekali. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin sampaikan dari mimbar kudus ini. Doa yang saya naikkan adalah merupakan doa rangkaian dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu. Dan hari Minggu, hari celebrate, hari bersama-sama menaikkan doa syukur dan pujian kita kepada Tuhan. Saudara setuju, amin? Begitu juga firman Tuhan. Bukan karena saya mau menunjukkan kepada saudara. Tetapi merupakan perenungan sehari, 2 hari. Pengalaman bersama Tuhan. Sehingga apa yang saya sampaikan bukanlah sebuah khotbah yang semata-mata untuk memberkati saudara. Tetapi pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saudara masih bersama saya, amin? Begitu juga pujian, lagu. Bukan apa yang menarik, apa yang menyenangkan telinga kita. Tetapi apa yang menyenangkan Tuhan. Raja di atas segala raja, amin? Jadi dari hari Senin sudah menyanyi. Bangkit, serukan nama Yesus. Iblis bilang, ngapain kamu nyanyi hari Senin? Iblis diam. Karena aku mau menyanyi hari Minggu. Amin. Nggak ada orang sini. Amin. Hari Selasa, bangkit, serukan. Kok kamu tiap hari mau bangkit? Bukankah hari Minggu kamu harus bangkit? Enggak. Tiap hari saya mau bangkit iblis. Amin, saudara-saudara. Jadi saya mau tunjukkan kepada kita, jangan mau ditipu oleh iblis. Sepertinya ini adalah arena performance. Ini ada masa di mana semua saudara melihat ke sini. Saudara melihat ke sini, amin. Baju yang saya menunjukkan, jas saya, no.
Saya mau menunjukkan kebenaran firman. Apa yang mau Tuhan mau. Yang mau saudara dengar hari ini. Tuhan mau saudara-saudara kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Kalau saudara hanya hari Minggu mau menjadi serupa dengan Kristus. Kita jaga cara langkah kita. Kaki kanan dulu baru kaki kiri. Cara pakaian baju kita. Cara ngomong kita. Iblis bilang gak apa-apa silakan aja hari Minggu rame-rame ke gereja. Tapi jangan hari Senin tolong ikutin saya ya. Hari Senin bangun pagi jangan berdoa. Kalau Yesus bangun pagi ngapain Bapak Ibu? Yesus bangun pagi ngapain? Berdoa. Kalau mau jadi seperti Yesus berarti meniru Yesus. Kita nggak mungkin menjadi seperti Yesus. Menjadi Yesus nggak bisa. Yesus kan Allah yang luar biasa. Tapi menjadi seperti artinya meniru karakter Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi saudara-saudara hari-hari ini Tuhan bicara kepada saya. Lawatan Tuhan bukan hanya hari Minggu yang percaya amin. Mujizat Tuhan terjadi bukan hanya hari Minggu. Saya dipercayakan oleh Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Rubin Adi membuka pelayanan baru di Cimahi. Waktu mulai saudara-saudara saya juga bingung. Tapi saya berserahkan kepada Tuhan. Karena Gembala yang menugaskan saya percaya Tuhan punya maksud di sana. Saya undang orang gak hadir, saya ajak orang untuk melayani gak mau. Tetapi saya bilang Tuhan letakkan saya di sini berarti Tuhan punya maksud. Saudara-saudara mulai bulan Mei kemarin. Sekarang rata-rata 120, 140 yang boleh hadir. Tadi saya cek laporan. Ada 130 sekian yang hadir. Boleh beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau ada yang pergi ke Bandung, ke Cimahi khususnya, jangan lupa mampir. Pusdik Bekang gitu ya. Di sana akan hadir, ada ibadah di sana jam 10.30. Saya juga akan hadir sana. Tapi saya tidak mau hanya hari Minggu, hari mujizat. Saya mau berkata hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Saya minta hari Rabu. Ada orang minta didoakan, orang yang kerasukan, orang yang sakit mental. Bawa hari Rabu. Bawa hari Komsel, bukan hanya hari Minggu. Saudara masih bersama saya, amin. Jadi tiap hari adalah hari untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya percaya tempat ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa, amin. Jadi bukan hanya hari Minggu. Iblis senang sekali, ya rame-rame aja hari Minggu. Rame-rame saja nyanyi-nyanyi, tapi hari Senin sampai Sabtu milik saya. Alkitab akan menuntun kita. Dengan cepat, boleh bantu saya orang multimedia? 1 Tawarikh 21 ayat 1. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Nah dari firman kita akan tahu kejatuhan manusia. Saya beritahu saudara secara singkat step atau langkah-langkah kejatuhan. Sehingga kita semua menjadi orang pemenang yang percaya amin. Jadi saudara-saudara salah satu, jangan dulu hilangkan, bahwa iblis mau mempengaruhi kita, ya. Iblis mau membujuk kita, iblis mau menggoda kita sehingga kita melakukan apa yang Tuhan tidak suruh. Jadi saudara-saudara, ini kan Daud hanya menghitung orang Israel. Sepertinya absensi begitu ya. Salah enggak? Secara umum enggak salah. Tetapi apa yang salah? Yang melatar belakanginya itu yang salah. Menghitung jumlah jemaat salah enggak? Ada orang enggak di sini? Saya ngajak ngomong saudara saya. Saya dapat laporan jumlah jadi tadi yang Cimahi. Saya menghitung salah? Enggak salah. Tetapi yang salah adalah kalau ada kesombongan di sana. Jemaatku ini banyak sekali. Bangsaku ini banyak sekali. Kalaupun ada musuh yang menyerang kami pasti menang. Saudara-saudara, Tuhan tidak mau itu. Ya, ini mulai. Jadi belenggu iblis, gangguan iblis, bentuk penguasaan iblis melalui bujukan untuk menghitung. Yang kedua, Matius 16 ayat 23. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu buat multimedia. Terima kasih ya, karena saya nggak tulis. Mereka cepat sekali. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi Yesus baru ngobrol atau ngomong kepada murid-murid, "Sebelumnya siapakah aku?" Dan Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang diurapi." Dan Yesus berkata, "Engkau Petrus, engkau Petra, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Dipuji Petrus, saudara-saudara. Baru beberapa waktu Yesus berkata bahwa aku akan ditangkap dan dianiaya dan disalibkan. Lalu Petrus tarik. Dan apa yang Yesus bilang? "Hai iblis." Betul ya? Hanyalah iblis. Petrus yang baru dipuji. Saudara masih bersama saya, amin? Ya, saya lihat saudara. Petrus baru dipuji, sekarang Yesus bilang engkau iblis.
Jangan-jangan kita beribadah di sini, Tuhan bisa bilang cuma engkau iblis, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia hanya memikirkan diri sendiri, memikirkan manusia. Ya. Jadi saudara-saudara, iblis mempengaruhi. Sama-sama katakan mempengaruhi. Sama-sama katakan mempengaruhi. Jadi pertama tadi menggoda, iblis menggoda ya. Dia goda. Yang kedua dia pengaruhi. Ya, yang dia pengaruhi apa? Pikiran kita, saudara-saudara. Orang-orang jatuh dalam dosa, merampok, memperkosa dan sebagainya bukan automatically langsung begitu. Ada prosesnya. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat mempengaruhi dan membuat sebuah keputusan dan tindakan, saudara-saudara. Nah, jadi ini yang kedua, di mana iblis mempengaruhi. Tapi Yesus berkata, enyalah engkau iblis. Yang ketiga, saudara-saudara, kisah 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil. Bukankah hasil itu miliknya dia? Mau dia kasih juga terserah dia, saudara-saudara. Tetapi dia berbohong. Nah di sini saudara-saudara, dia bukan lagi digoda, bukan lagi dipengaruhi, tetapi dikuasai iblis. Kalau ada di sini bohong, karena bapaknya adalah bapak pembohong. Siapa bapak pembohong? Iblis. Ya, jadi saudara-saudara sudah dikuasai. Kalau kita nggak mau jujur di hadapan Tuhan, kita dikuasai. Apalagi di mimbar, sudah harus berkata jujur. Ya, iblis bapamu kalau engkau juga jujur. Yang keempat, yang terakhir, yang lebih berat. Kita masuk dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 7. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah apa? Roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Banyak juga orang yang lumpuh dan orang yang timpang dan disembuhkan. Jadi orang-orang sudah mulai dirasuk roh jahat, saudara-saudara. Ya, ada orang namanya kesurupan, ada namanya kesetanan, apa macam-macam istilahnya. Tapi saya ingin sampaikan, sebelum dia jatuh ke sana, itu ada prosesnya. Nah Bapak Ibu Saudara, dari mana kita tahu ini semua? Dari Alkitab. Read the Bible, baca Alkitab. Amin. Baca Alkitab kita. Ada yang bawa Alkitab secara fisikly? Ada yang masih bawa Alkitab enggak? Rasanya pakai handphone ya sekarang ya. Enggak apa-apa Saudara. Enggak apa-apa. Ya, yang penting Saudara baca, lewat handphone juga bisa. Oke, jadi pertama tadi kita dapat sarana yang Tuhan pakai adalah Alkitab, firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita, apa yang harus kita perbaiki. Nah, sikap kita bagaimana? Kita dapat memilih apa yang kita akan pikirkan. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 berkata demikian. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga rumah lebih mudah. Jaga safety box masih mudah. Uang disimpan masih mudah. Tetapi jaga hati ini lebih susah. Perlu kewaspadaan, perlu kesiagaan. Saudara. Nggak boleh main-main. Karena apa yang terpancar dari hati kita adalah apa yang kita lihat. Apa yang kita dengar akan mempengaruhi tindakan dan keputusan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, Tuhan mau mengubah kita, mau membentuk kita, mau menjadi serupa dengan Dia. Kita harus memilih apa yang kita pikirkan. Yang kedua saudara-saudara, sebelum itu izinkan saya menceritakan ada satu kisah di Filipina. Saya baca di mana seorang pembantu rumah tangga ART, di mana dia bekerja melayani majikannya laki dan perempuan yang sudah lanjut, saudara-saudara. Dia setiap hari datang dari tempat kosnya, dia pergi pagi, pulang sore, tinggal lagi di kosnya. Dan saudara-saudara, satu kali majikan prianya meninggal. Sehingga dia hanya melayani sekarang majikan wanitanya. Beberapa waktu kemudian juga akhirnya majikan wanitanya juga meninggal. Sehingga dia tidak ada lagi yang mau dilayani. Akhirnya dia tinggal saja di kos-kosannya. Dan sampai beberapa hari tetangga melihat kok nggak pernah muncul ya. Ada apa gerangan, apa yang terjadi. Akhirnya mereka lihat ternyata sudah sekarat. Saudara. Tidak makan, tidak minum obat. Akhirnya dibawa oleh pihak bertugas dan tetangga ke rumah sakit. Diobatin dan pulih kembali. Dan waktu mereka meriksa rumah mereka, rumah si ibu ini. Di bawah bantalnya ada satu tulisan. Seperti piagam Bapak itu. Dan ada notaris tantangannya di bawah. Bahwa semua harta milik majikannya diserahkan sepenuhnya kepada ibu ART ini. Tapi karena ibu ART ini buta huruf. Dan tidak mengerti isinya di dalamnya. Sehingga dia taruh di bantalnya. Dia tidak tahu. Dia hidup melarat, hidup kesulitan. Tidak mendapatkan pertolongan. Karena dia tidak tahu bahwa di dalam hidupnya ada wasiat atau ada harta yang akan dia miliki. Bapak Ibu Saudara, tahukah kita bahwa di dalam Alkitab firman Allah ini ada banyak janji Tuhan yang percaya amin.
Tiap hari saudara-saudara, kalau saudara mau baca, kalau saudara merenungkan firman Tuhan, bersyukur ada gedor, saudara. Itu akan menolong kita. Ada janji-janji Tuhan luar biasa. Kalau kita sakit, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan memberikan kesembuhan. Di mana? Yeremia 33, ayat 1 dan ayat 6. Nah, dengan demikian kita ngerti bahwa kita punya hak untuk mendapatkan kesehatan. Yang percaya kata amin. Begitu juga berkat-berkat ilahi dan sebagainya. Di sorga ada gudang besar yang merupakan supply, di mana saudara apa yang menjadi kebutuhan kita Tuhan bisa kirim kepada kita. Gereja kita GBI di Mekarwangi yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Rubin Adi, beberapa lalu pasca pandemi semua tidak lagi doa di gereja, doanya lewat Zoom saja. Hari-hari ini terakhir Bapak Gembala pesan, Pak Yusuf silakan jalankan ada doa di Mekarwangi, di ruang doa. Jadi saudara-saudara, gereja kita itu ada tangga, stairway from heaven, ya, dari sorga turun begitu. Itu sama kisah Yakub waktu dia bermimpi. Nah, itu di bawah tangga itu ada ruang doa, tetapi nggak pernah lagi ada berdoa di situ. Bukankah malaikat Tuhan turun dan naik, turun dan naik? Ngapain malaikat turun naik? Main-main begitu? Bukan. Turun dia membawa jawaban doa, naik membawa pokok doa. Kalau nggak ada yang berdoa, apa yang mau dibawa? Saudara masih bersama saya, amin? Jadi perlu kita berdoa supaya kita boleh mendapat jawaban doa. Dan di sorga ada banyak hal-hal yang sudah butuhkan tersedia di sana. Pastikan malam hari ini pulang dari sini jangan lupa berdoa. Karena ada berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Yang percaya kata amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Yang kedua saudara, sarana kedua yang Tuhan gunakan adalah Roh Kudus. Sama-sama katakan Roh Kudus. Roma 8 ayat 11 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh Kudus, roh penolong. Waktu Yesus naik ke sorga, dia berkata kepada murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem, karena aku akan mengutus roh penolong, Parakletos. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita yatim piatu sendirian. Tapi dia mengutus roh kudusnya untuk menguatkan kita, menghibur kita. Bagaimana respon kita? Yohanes 15 ayat 4 dan 6. Kita harus memilih bagaimana. Yohanes 14 ayat 5 dan 6. Next slide. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Berikutnya. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Roh Kudus, roh penolong. Dia akan bekerja dalam hidup kita ketika kita nyambung, saudara-saudara. Sama-sama katakan nyambung. Bahasa Sundanya apa Pak? Nyambung. Connect. Bapak ibu saudara dikasih Tuhan, ketika kita nyambung dengan Tuhan, connect dengan Tuhan, Roh Kudus akan memberikan pertolongan dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, orang yang nyambung itu namanya komunikasi, communicate ya. Jadi berbicara dengan Tuhan. Orang yang mau berdoa berarti dia berserah, bergantung sama Tuhan. Carang-carang tidak bisa mendapatkan sari makanan untuk menghasilkan buah. Kalau dia nggak nempel, makanya kita perlu nempel, perlu nyambung saudara-saudara. Jadi bagi saya bangun pagi jam 4, setengah 5 saya udah bangun karena jam 5 kami ada menara doa dari berbagai kota bahkan dari luar negeri saudara-saudara ya. Jadi saya setengah 5 jam 4 sudah siapkan diri untuk baca Alkitab, berdoa dan juga memulai Zoom bersama-sama. Karena saya percaya sepanjang hari saya membutuhkan pertolongan Tuhan. Saya akan ketemu dengan orang-orang yang berbagai masalah, yang sakit, yang punya hutang dan sebagainya. Saya tidak bisa menolong mereka, tapi saya percaya Roh Kudus yang ada dalam diri saya akan menolong saya, memampukan saya bagaimana saya menghadapi mereka semua. Pertanyaannya saudara, apakah yang saya doakan pasti terjadi yang seperti saya minta? Belum tentu. Tetapi Tuhan bilang, mintalah kepadaku maka aku akan memberi. Ada ayatnya, kita minta. Tapi kalau Tuhan juga belum beri, bukan berarti Tuhan tidak memberi. Artinya Tuhan itu tetap baik, yang percaya amin. Walaupun saudara belum dijawab yang diminta, belum dikabulkan yang diminta, tetap kita katakan Yesus engkau baik. Kenapa? Karena Yesus yang ada dari sorga yang mulia, dia turun ke dunia menjadi sama seperti manusia tapi tidak berbuat dosa. Dia sampai di atas kayu salib, berkorban untuk saudara dan saya. Terlalu besar apa yang Yesus buat bagi saudara dan saya. Sehingga saya berkata, kalaupun kesulitan, kalaupun ada masalah, kalaupun permintaan saya belum dikabulkan, saya tetap berkata, Yesus itu baik. Dia tinggalkan sorga yang mulia. Saudara-saudara, jangan ada yang komplain, jangan ada yang marah-marah. Kenapa ya kok belum sembuh? Kenapa ya saya kok belum ditolong? Tunggu waktunya.
Tuhan tahu yang terbaik, yang percaya amin. Saudara-saudara, kita terlalu cemas kadang-kadang. Bisa enggak ya, bisa enggak ya? Saya enggak mau cemas, saudara. Enggak mau. Saya percaya dia tahu lebih baik apa yang menjadi kebutuhan saya. Dia tahu lebih baik apa yang menjadi keperluan saya. Saudara masih bersama saya, amin. Kalau ada di sini pemuda-pemudi yang belum menikah, percayalah Tuhan sudah menyediakan bagimu, amin. Yang bapak-bapak jangan, ibu-ibu jangan, yang muda-muda saja, saudara ya. Ya saudara, mungkin juga yang rumah tangga yang kacau, saya percaya Tuhan akan pulihkan, karena itu janji Tuhan. Yang pekerjaannya mungkin masih porak-poranda tidak jelas, berseru kepada Yesus. Saya percaya sekali Tuhan menjamin hidup kita, Tuhan memelihara kita ya. Jadi saudara-saudara mari kita bergantung kepada Yesus, berdoa. Kalau ada orang berdoa menurut saya dia nggak butuh pertolongan. Karena berdoa itu connect, membangun hubungan dengan Tuhan. Tentu jangan minta-minta saja, perlu terus membangun hubungan dengan Tuhan. Beberapa hari yang lalu, jadi ada seorang ibu yang sudah lanjut umur, sudah di ICU, dan keluarganya bilang lewat anggota Komsel, tolong sampaikan ke Pak Yusuf, ada orang tuanya yang sudah koma, minta tolong didoakan. Sesuai dengan waktu yang saya ada, akhirnya saya kunjungan ke rumah sakit Advent, dan saya tidak bisa lagi komunikasi dengan dia, saya hanya menumpangkan tangan. Tante, percayalah, walaupun kau nggak bisa mendengar, nggak bisa komunikasi dengan saya, tidak ada respon. Tapi saya percaya roh di dalam kamu, roh saya juga. Kita bersama-sama berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menolong engkau. Keluarga bilang, udah Pak serahkan aja kepada Tuhan, artinya kami udah rela gitu, kalau Tuhan mau panggil. Ya saya juga berdoa sesuai yang Tuhan mau apa begitu. Dan singkat cerita saya pulang, keesokan harinya diinformasikan, ibu itu dilepas semua sarananya karena dia mengalami kesembuhan. Dan dia boleh pulang ke rumah. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapa yang sangka? Saya sendiri nggak terlalu percaya, artinya kadang-kadang kita udahlah kita berserah aja begitu. Tapi bukankah Tuhan tahu yang terbaik bagi dia? Ya, beberapa waktu kemudian yang saya bilang tadi pada hari Rabu, di mana ada orang ya ODGJ ya orang sakit jiwa ya kurang sehat, kurang baik nama istilah itu, tetapi di WA ke saya. Sebenarnya ada 3, tapi 1 itu yang masih bisa datang. Ada 2 lagi yang masih menunggu waktu saya untuk bisa mendoakan. Bapak Ibu Saudara, jadi dibawa ke tempat Komsel. Di mana Komsel diadakan hari Rabu, saya datang tapi sudah dia pukul, dia injak itu tim saya, dia tendang, aduh kasihan sekali. Keras sekali Pak, keras sekali, dia ngamuk luar biasa. 3-4 orang menahan gak bisa. Jadi antara gangguan jiwa sama roh jahat ini gabungan. Jadi memang Bapak Ibu Saudara tolong ini bisa dianalisa ya. Jangan sembarangan menyimpulkan, wah ini roh jahat, oh ini gila. Tunggu dulu, ada analisanya, ada tesnya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara jadi waktu dia menendang marah dan sebagainya, saya baru mau datang, mau mendoakan, lari dia Saudara. Gak bisa. Selesai Komsel, saya panggil ibunya, ibu mari kita berdoa. Sebelum berdoa saya tanya, ibu sudah menerima Yesus? Oh saya udah rajin ke gereja Pak, dari kecil saya udah ke gereja. Ibu sudah membuka hati untuk Yesus? Wah saya melayani di gereja. Saya menangkap bahwa dia gak ngerti apa itu menerima Yesus. Saya mendengar dari informasi dari yang mengantar dia bahwa dia bawa anak ini ke dukun, ke paranormal. Pokoknya mana-mana Pak yang sembuh gitu ya. Bapak Ibu Saudara ini berarti gak percaya Yesus. Labelnya aja Kristen saudara-saudara ya. Tapi gak percaya Yesus. Ya, melayani tetapi gak serahkan hidup kepada Yesus. Sudah masuk rumah sakit jiwa hampir 16 hari. Tidak ada pertolongan. Bawa rumah pemulihan juga bertahun-tahun tidak ada pemulihan. Tapi saya bilang ibu percaya Yesus Roh Kudus yang akan menolong. Menjamah anakmu. Walaupun anakmu gak bisa saya tumpang tangan ke dia. Kalau ibu tadi yang di ICU kan tumpang tangan. Kalau ini gak tumpang tangan. Gak apa-apa. Cara Tuhan 1001 macam cara ya. Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan bisa menolong. Amin Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi kami sepakat berdoa di dalam nama Yesus. Roh yang mengikat dia lepas dalam Yesus, bebaskan. Roh-roh marah, roh-roh yang emosi, destruktif ya. Itu menghancurkan, kita tolak semua. Dan mereka pulang, saya juga pulang. Keesokan paginya saya WA, ibu bagaimana anakmu sekarang? Dia bilang puji Tuhan. Anaknya sekarang tenang, anaknya sekarang baik. Boleh beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bergantung kepada Roh Kudus, kita berdoa, maka peristiwa-peristiwa spektakuler, apa yang kita tidak mampu, dia bisa bantu, dia bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir saudara-saudara, kita bisa menjadi serupa dengan Kristus dengan Tuhan menggunakan keadaan atau situasi hidup. Katakan sama-sama keadaan. Sama-sama katakan keadaan.
Roma 8, 28, 29, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bahwa kita diciptakan. Tuhan menciptakan kita, Dia punya destiny, Dia punya goal, Dia punya tujuan. Saudara dan saya hidup bukan hanya memenuhi bumi, memenuhi kursi, bukan. Tuhan punya kehendak, Tuhan punya tujuan. Kenali destiny itu, kenali tujuan itu. Sehingga kita bisa menyenangkan Dia. Menyenangkanmu sama-sama. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saya bangun tiap pagi, saudara. Saya bangun. Saya memang buat alarm, tapi sebelum alarm bunyi, saya sudah bangun duluan. Tuhan ingatkan saya. Saya sadar, Tuhan saya bangun lagi sekarang ya. Kalau mau tidur Tuhan, mungkin ini terakhir saya hidup Tuhan. Saya sudah lakukan tugasmu yang kau percaya kepada aku. Kalau nanti saya mati, saya langsung masuk surga. Jalan tol Bapak Ibu ya. Besok pagi bangun lagi saudara-saudara. Oh Tuhan terima kasih, ternyata masih ada tugas yang harus saya kerjakan. Ada istri, anak, menantu, cucu saya yang harus juga saya bimbing, saya ayomi mereka. Ada jemaat yang dipercayakan Tuhan untuk digembalakan, didoakan, diberi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi hidup itu menjadi enak, senang. Kenapa? Kita ngerti Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Amin. Saya nggak perlu cemburu dengan saudara karena masing-masing kita punya desainnya Tuhan. Ya, itu seperti membangun rumah, saudara-saudara. Ada fotonya, ada gambarnya sebelum didesain, dan yang membangun dia harus sesuaikan itu. Ya, cetak birunya, saudara, ya, blueprintnya. Jadi kalau blueprintnya Yusuf itu harus begini, tapi nggak lakukan seperti itu, berarti nggak sesuai dengan blueprint. Harus kembalikan lagi, dicocokkan. Ya. Terima kasih buat worship leader. Mana worship leader? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus dan juga tim PW ya. Wah, saya sangat tertolong sekali. Ya, semangat, antusias, timnya juga, semua. Ya, saudara-saudara sini yang pendoa, saya ingin, saudara, saya motivasi, saya encourage ya. Saya diberkati Tuhan di dalam bidang ini. Ya, saya bukan berdoa waktu di mimbar, enggak. Every day, tiap hari. Dulu saya dengar kalau ada orang berdoa 1 jam, 2 jam itu saya, stres saya. Saya jangan 1 jam, setengah jam aja saya nggak bisa, saudara. Tapi anugerah Tuhan, Tuhan berkati bisa 6 jam, 7 jam berdoa tiap hari. Bukan karena kita, tapi karena anugerah Tuhan. Saudara, mau diberkati Tuhan, amin. Bergantung sama Tuhan, gak bisa berapa-apa. Saya ngadapin orang gak bisa apa-apa. Kalau saudara datang, Pak, ini pergumulan saya udah hanya dengar aja. Lalu saya connect ke sorga. Roh Kudus, ini gimana nih? Nanti Tuhan yang akan menolong, amin. Ada orang yang berbohong kepada saya. Dia bilang begini-begini. Roh Kudus bilang dia bohong. Saya kasih tahu, kamu bohong ya? Iya, Bapak kok tahu katanya. Iya, Roh Kudus yang bilang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita terus belajar lewat keadaan situasi. Ya, tidak semua yang mengenakan. Tuhan bawa kita untuk semakin serupa dengan Dia. Kadang-kadang kita jatuh atau kecelakaan. Jangan bilang Tuhan itu jahat. Tuhan izinkan. Kalau semua yang enak-enak saja baru kita puji Tuhan, haleluya. Semua orang bisa. Tetapi diizinkan Tuhan, kita udah berdoa, lindungi Tuhan. Kegeret mobilnya, ketabrak. Supirnya kita marah-marahin. Jangan, saudara. Karena semua mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Pak, saya nggak mau mobil saya kegeret, nggak mau nabrak, nggak mau. Betul, semua kita nggak mau. Tapi kalau diizinkan Tuhan, apa yang Tuhan mau dibalik semua itu? Salah seorang rekan saya, hamba Tuhan, pendeta wanita, ada di rumah sakit Beromius. Lalu dikunjungi seorang pendeta senior, orang luar negeri, saudara. Dia berkata, Ibu, puji Tuhan, Ibu masuk rumah sakit ya, sakit di sini katanya. Saudara pernah nggak pergi ke kunjungan rumah sakit, lalu saudara bilang kepada orang sakit, Ibu, terima kasih ya, Ibu sudah sakit sekarang. Mungkin langsung diusir, saudara. Ini ibu ini, dia bilang, Pak, memang Bapak orang bule, tapi nggak boleh begini di timur. Walaupun benar yang apa Ibu bilang, memang saudara-saudara kita harus diizinkan Tuhan mengalami proses. Kita lihat dalam Yakobus pasal 1 ayat 24. Bagaimana kita menghadapi keadaan. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yang kedua,
Sebab kamu tahu bahwa untuk terhadap imanmu. Dan seterusnya, saudara. Dan seterusnya. Nah, artinya kesulitan, persoalan diizinkan Tuhan membuat kita berseru kepada Tuhan. Dulunya kalau saya mau berdoa itu susah banget. Walaupun saya sekolah Alkitab, sekolah pendeta, saudara. Kalau suruh milih komisi atau bagian kalau ada acara gitu besar-besaran, saya lebih baik angkat-angkat barang, saudara. Daripada suruh doa diem begitu ya. Maaf, saya harus bertobat, saudara. Tapi ketika saya mengalami kesulitan, saya dikeluarkan dari sekolah karena nggak bisa bayar uang kuliah. Ya udah berdoa, nggak ada jalan lain. Nggak boleh minta kepada orang lain, hanya berdoa di ruang doa. Pernah saya berpikir, mana bisa orang tergerak kalau doanya di situ harus dikasih tahu dong ke orang dunia gitu. Oh, Yusuf butuh uang begitu. Ternyata saya diajar tidak. Berlutut di doa. Dari Aceh, dari Kalimantan, ada 2 perusahaan. Dia berkata di tempat ini mungkin ada yang butuh uang. Dan ternyata 2 perusahaan itu mencukupi biaya kuliah saya. Boleh beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jadi sampai hari ini saya nggak mau minta-minta kepada siapa. Saya hanya berlutut berdoa kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Jadi sampai hari ini saya tahu Tuhan itu hidup, Tuhan itu ajaib. Nah kalau kita mengalami kesulitan, mengalami keadaan, tadi sampai 4 harusnya ya, tapi terima kasih. Nah Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa lewat peristiwa keadaan itu membentuk kita menjadi seorang yang militan, yang luar biasa. Seorang atlet, apakah bulu tangkis dan juga olahraga yang lain. Saya pernah bertanya, bagaimana untuk mempersiapkan pada pertandingan. Dia bilang every day, tiap hari latihan, olahraga, jaga makan, saudara-saudara. Walaupun ikut di pesta, makan gak boleh sembarangan, dia pilih yang sehat. Saudara. Wah, disiplin sekali. Tujuannya apa? Supaya dia bisa ikut bertanding dan dia menang. Begitu juga sebagai anak Tuhan, pengantin wanita, kita gereja Tuhan sebagai pengantin wanita, Yesus sebagai pengantin pria, dia akan datang. Dia lihat apakah kita dalam keadaan setia atau tidak. Apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak. Kita perlu karakter kita dibentuk oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Dan biasanya yang Tuhan pakai membentuk kita orang yang jauh, betul? Atau orang dekat? Orang jauh atau orang dekat? Orang yang di sebelah saudara. Orang yang sebelah kita, suami kita, istri kita, dipakai Tuhan untuk menolong kita. Sepasang suami istri datang minta konseling ke saya, minta waktu karena mereka ribut mau berakhir di perceraian. Masalahnya hanya simple, karena perusahaan mereka jatuh dan mereka hidup miskin. Si suami bilang, Pak, gara-gara wanita ini Pak, dia nggak mau mensupport menolong saya, dia malah hanya menghabiskan dan menyalah-nyalahkan saya, maka usaha saya begini. Si istri bilang, Pak, dia yang sebagai pemimpin, imam di rumah nggak berfungsi. Dia yang salah mismanagement, nggak mengatur dengan baik, sehingga usaha hancur. Dua-dua saling menyalahkan dan tidak pernah akan dapat jalan keluarnya. Tapi ketika saya ajak mereka merendahkan hati, berdoa, berlutut, mari minta ampun sama Tuhan. Berkati pasangannya masing-masing. Mulai bergandengan tangan. Apapun terjadi, minta hikmat Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Ketika mereka mulai perbaiki lagi hubungan mereka, perbaiki mezbah mereka, terjadi pemulihan. Rumah tangga mereka pulih, keluarga mereka damai, berkat juga menyertai. Usaha mereka yang tadi sudah terpuruk mulai bangkit kembali. Walaupun belum persis seperti dulu lagi, tapi ada pemulihan di dalam hidup mereka. Saya percaya keadaan yang Tuhan izinkan terjadi membawa kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Bersama Yesus kita akan merubah, kita akan mendapatkan karakter-karakter. Kita akan mengikuti apa yang menjadi teladan Yesus dalam hidup kita, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Saya akhiri dengan sebuah kesaksian, ada satu gereja di Filipina, jemaatnya sedikit saudara-saudara. Jadi pendeta gembala tersebut dapat hikmat dari Tuhan. Di mana mereka harus bergerak. Bukan saja ibadah minggu seperti ini. Di mana hari-hari biasa adalah hari-hari di mana mereka menjadi berkat kepada masyarakat. Jadi gembala mendapatkan hikmat di mana mereka memesan kaos. Dan kaosnya ada tulisan di sini. Please disturb me. Please. Atau silakan ganggu saya. Kira-kira begitu. Pak Wahyudi. Jadi mereka hari Sabtu, weekend semua jalan ke mall-mall, ke tempat-tempat besar, apa tempat-tempat umum. Ngapain di sana? Ya, tulisan itu dibaca. Silakan ganggu saya. Lalu ada bapak-bapak yang sedang duduk, merenung dengan nasibnya. Karena ada masalah. Pak, apa yang sedang terjadi? Boleh nggak saya berbicara dengan Bapak? Oh, dengan senang hati. Lalu ngobrol, perkenalkan diri. Bahkan ada rombongan teman dari Singapura. Beberapa teman itu anak-anak muda khususnya. Kalau ada orang belanja, mau kembali ke apartemen. Mereka bawa barang-barangnya, dia bantu sampai ke tempat. Om, tante, ini barangnya, terima kasih. Dan mereka bilang, nak, kamu baik sekali, terima kasih. Siapa namamu? Lalu kontak, tulis. Dan mereka membangun hubungan. Kalau ada ulang tahun, acara, mereka undang. Dan apa yang terjadi? Terjadi relationship, terjadi hubungan. Dan ketika ibadah, firman Tuhan disampaikan, banyak mereka akhirnya meresponi dan dengan baik menerima Tuhan Yesus. Jadi saya dapat laporan dari gereja yang kecil tadi, itu 700 orang tiap tahun. Saudara. Sekarang udah 7.000 jemaatnya.
Jadi please disturb me. Kalau saudara datang ke gereja hanya layani saya, senangkan saya, maka tidak akan penuhi jiwa-jiwa. Tapi kalau saudara berkata, Tuhan pakai saya, silakan ganggu saya. Kalau ada yang kesulitan telepon saya, kalau ada yang butuh pertolongan bantu saya. Jadi awal-awal pelayanan Pak di Cimahi, kami mengambil sebuah tindakan, kami memberikan bantuan sosial. Hampir 400 orang yang pakai ini semua, kumpul semua. Baik kerudung dan sebagainya. Karena kami mau gereja bukan hanya sebagai tempat di mana kita nyanyi puji Tuhan, haleluya, kita senang pulang ke rumah. Tetapi kita harus punya impact, punya dampak kepada sekeliling. 17 Agustus kemarin dapat izin dari Bapak Gembala, kami mengadakan juga celebration di sana. Mengucap syukur, hampir 400 orang. Kita kumpulkan anak-anak Tuhan, banyak yang dari sekitar situ datang. Untuk apa? Karena jemaat, orang-orang sekitar itu yang belum percaya supaya tahu ada Injil Tuhan di sana. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan panggil kita. Bukan supaya nyaman, duduk tenang, menikmati hadirat Tuhan. Puji Tuhan itu baik sekali. Tetapi jangan berhenti. Begitu keluar dari tempat ini, kita harus menjadi berkat bagi yang lain. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tempat-tempat ini akan dipenuhi jiwa-jiwa ketika kita mulai menyentuh mereka yang membutuhkan. Mungkin ada yang berduka. Dia nggak butuh apa-apa, dia butuh hanya say hello. Bagaimana kabarnya Bu? Boleh saya berdoa? Kira-kira senang gak orang yang sedang berduka disampaikan begitu? Senang ya? Ada yang kehilangan barangnya, ada yang kecelakaan. Bapak Ibu, aduh Bapak pasti berduka sekali ya. Bapak Ibu kehilangan sekali ya. Dengan kecelakaan ini, sedih. Boleh gak saya berdoa? Bapak Ibu gak usah menolong apa-apa, berdoa. Ya tapi kalau ada bantuan ya lebih baik lagi Bapak Ibu. Ya, saya akan percaya ketika kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Hatinya iba selalu kepada orang banyak. Mereka yang sedang membutuhkan pertolongan. Kiranya Tuhan memakai kita semua menjadi suratan Kristus yang terbuka. Sehingga banyak orang juga diselamatkan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.